teman-teman, ketemu lagi. Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Kalau di video sebelumnya kita sudah tahu bahwa Binet dan Simon berhasil menciptakan alat tes kecerdasan pertama. Pada masa-masa setelah itu, peristiwa itu menginspirasi ilmuwan-ilmuwan lain untuk menciptakan alat tes yang bisa digunakan di bidang kehidupan lainnya. Saat pendidikan mulai berkembang sekitar tahun 1900-an, muncul kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan yang seragam, merata bagi seluruh lapisan sosial masyarakat, dan adil. Karena itu muncul satu tokoh yang bernama Thorndike yang berhasil menciptakan alat tes capaian belajar. Melalui alat tes ini, kita bisa tahu kemampuan siswa dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Sejak saat itu, standarisasi mulai sangat diperhatikan, khususnya dalam pengembangan dan penyusunan alat tes. Standarisasi juga diterapkan di seleksi masuk universitas. Sebelumnya, yang bisa masuk universitas itu hanya orang-orang dari golongan tertentu, dari kelas sosial menengah ke atas, atau orang-orang yang memiliki kekuasaan. Setelah adanya standarisasi, pendidikan bisa diselenggarakan secara merata bagi seluruh lapisan sosial masyarakat. Nah, sekarang saya dan Anda bisa merasakan dampaknya. Standarisasi kita temui di setiap jenjang pendidikan kita. Entah itu standar kenaikan kelas, standar kelulusan, dan ya termasuk standar kelulusan Anda di mata kuliah ini. Seleksi universitas atau seleksi pegawai. Dan kita terus-menerus akan memacu diri untuk memenuhi standar tersebut. Kalau bisa, kita mencapai di atas standar tersebut. Nah, teman-teman, kita perlu ingat bahwa tujuan dari standarisasi ini adalah mencapai proses tes yang objektif. Ketika tes bisa diselenggarakan secara objektif, tentunya hasilnya adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Keberhasilan standarisasi sangat bergantung pada proses pengukuran itu sendiri. Misalnya, seorang peneliti, ketika dia mau melakukan penelitian, untuk bisa mendapatkan hasil yang berkualitas, dia perlu memperhatikan alat ukurnya. Keberhasilan dalam mengungkap informasi dalam penelitian sangat bergantung pada kualitas alat ukurnya. Karena itu, sebelum kita menentukan alat ukur yang kita pakai, kita perlu uji dulu kualitas alat ukur ini. Apakah sebuah alat ukur ini memadai dan layak untuk digunakan? Nah, karena itu kita perlu melihat ke dalam atribut pengukuran atau yang disebut dengan psychometric properties. Dan kabar baiknya, inilah yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Dalam atribut pengukuran, ada 4 hal yang dapat membantu kita mengetahui kelayakan sebuah alat ukur, yaitu norma, reliabilitas, validitas, dan analisis item. Jika sebuah alat ukur telah memenuhi ketentuan dari masing-masing unsur, boleh dikatakan usaha untuk mencapai standarisasi tercapai dan tes akan menghasilkan output yang objektif. Nah, keempat hal ini menjadi pedoman dalam menyusun alat ukur yang terstandar. Dalam satu semester ini kita akan pelajari mulai dari norma, yaitu cara untuk menginterpretasikan data, meliputi jenis-jenis norma, cara membuat norma, dan yang paling penting adalah menentukan norma yang akan digunakan. Yang kedua adalah reliabilitas atau keajekan sebuah alat ukur. Pada bagian ini kita akan pelajari pentingnya reliabilitas alat ukur, macam-macam perhitungan reliabilitas, dan bagaimana menginterpretasikannya. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang validitas, yaitu mengukur apa yang akan diukur. Di bagian ini kita akan pelajari pentingnya validitas alat ukur dan cara menginterpretasikannya.
Kemudian yang keempat adalah analisis item. Strategi untuk menganalisis butir item dan interpretasinya. Di bagian ini, kita akan tahu mana item yang perlu dipertahankan dan mana item yang perlu dibuang. Nah, teman-teman, keempat hal itu akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung sejarah pengukuran. Pada video selanjutnya, teman-teman akan bertemu dengan Kak Tendri dan membahas mengenai materi-materi psikometri yang lebih menarik. Seperti apa itu norma? Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.